Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Putra Eka Ardiansyah. NIM saya 24505010111111. Untuk absen saya absen 23 dan saya dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Sosiologi Peternakan pada kasus PMK kian menurun di sejumlah wilayah di Indonesia. Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2022 berhasil mengendalikan penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan penurunan kasus di berbagai wilayah. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menyatakan bahwa 5 provinsi, 66 kabupaten atau kota, 570 kecamatan, dan 4.195 desa kini masuk kategori zero case. Jumlah ternak sakit menurun drastis dari 13.518 ekor pada 26 Juni 2022 menjadi 476 ekor pada tanggal 5 Agustus 2022. Pemerintah fokus menekankan penularan di provinsi dengan kasus terbanyak seperti Jawa Timur, NTB, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah. Untuk solusi dengan pendekatan sosiologi. Untuk mengendalikan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia, pendekatan interaksi simbolik dari George Herbert Mead dapat diterapkan melalui penyuluhan dan edukasi yang rutin di komunitas peternak, di mana mereka dapat berinteraksi langsung dengan ahli kesehatan hewan untuk memahami pentingnya biosecurity dan vaksinasi. Selain itu, pengguna media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi terkait PMK secara interaktif akan memungkinkan peternak dan masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan jawaban secara real time. Untuk hasil, berdasarkan solusi yang ditetapkan melalui pendekatan interaksi simbolik dari George Herbert Mead, hasil yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan peternak tentang pentingnya biosecurity dan vaksinasi melalui penyuluhan dan edukasi rutin. Penggunaan media sosial sebagai platform interaktif akan memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif, serta memberikan ruang bagi peternak dan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan ahli kesehatan hewan. Analisis kasus PMK. Yang pertama, komunikasi antar peternak. Peternak berinteraksi dengan sesama peternak untuk berbagai informasi tentang PMK. Mereka dapat bertukar pengalaman, strategi pencegahan, dan solusi terkait kesehatan ternak. Yang pertama, disosiatif. Konflik mengakibatkan ketidakharmonisan dan memperkuat. Yang kedua, asosiatif. Komunikasi antar peternak diperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya biosecurity dan vaksinasi. Yang kedua, interaksi dengan ahli kesehatan hewan. Yang cara pertama yaitu disosiatif. Ketidakkepercayaan dan ketidaknyamanan mempengaruhi interaksi dengan ahli kesehatan hewan. Yang kedua, asosiatif. Ahli kesehatan hewan memberikan panduan dan pemahaman kepada peternak. Selanjutnya, media sosial berbagai platform interaksi. Caranya dengan disosiatif, stigma mengisolasi peternak yang mengalami masalah kesehatan ternak. Kedua, asosiatif. Media sosial memperluas jangkauan komunikasi dan memfasilitasi penyebaran informasi yang lebih luas. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Dengan cara disosiatif, menganalisis mengakibatkan ketidakinklusifan dan ketidakpedulian. Asosiatif, masyarakat yang terlibat aktif dapat membentuk komunitas yang solid dan terorganisir dalam menjaga kesehatan ternak. Selanjutnya yaitu analisis tipe berinteraksi dalam kasus PMK. Yang pertama, intervensi pemerintah yang terstruktur atau Gesellschaft. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah yang sangat terstruktur dan sistematis untuk mengendalikan penyebaran PMK. Ini termasuk kebijakan vaksinasi, implementasi program vaksinasi massal untuk ternak di berbagai wilayah yang berdampak. Program ini dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara terkoordinasi, menunjukkan pendekatan yang sangat rasional dan terencana. 2. Kestabilan kelompok sosial antara pihak yang berinteraksi dalam kasus dan penjelasannya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan program vaksinasi dan pengendalian PMK. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah memiliki niat baik dan kemampuan untuk mengatasi masalah, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan. Partisipasi aktif ini terlihat dalam tindakan masyarakat yang mengikuti program vaksinasi, melaporkan kasus PMK, dan menerapkan langkah-langkah biosecurity. Ketiga,
Manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus. Pemahaman tentang dinamika kelompok sosial membantu dalam membangun kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan. Partisipasi aktif ini sangat penting dalam penanganan kasus PMK, karena keberhasilan program vaksinasi dan pengendalian penyakit sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus PMK. Yang pertama, sistem ekonomi. Peternakan merupakan bagian penting dari ekonomi lokal dan nasional. Penurunan kasus PMK dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi peternak. Selanjutnya, teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengawasan dan pengendalian penyakit seperti vaksinasi dan pemantauan kesehatan hewan menunjukkan kemajuan dalam praktik peternakan. Selanjutnya, sistem kesehatan. Adanya upaya untuk mengendalikan dan menurunkan kasus PMK menunjukkan perhatian terhadap kesehatan hewan, yang juga berdampak pada kesehatan manusia melalui produk hewani yang lebih aman. Selanjutnya, pendidikan dan pengetahuan. Penyuluhan dan edukasi kepada peternak mengenai cara pencegahan dan penanganan PMK adalah sebagian dari transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas peternak. Selanjutnya, organisasi sosial. Kerjasama antara pemerintah, peternak, dan organisasi terkait dalam menangani PMK mencerminkan struktur sosial dan organisasi dalam masyarakat peternakan. Selanjutnya, atau yang terakhir, sistem kepercayaan. Kepercayaan peternak terhadap metode pengendalian penyakit dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keberhasilan program penurunan kasus PMK. Selanjutnya, jelaskan apa yang terjadi di dalam unsur-unsur kultural universal tersebut di kasus PMK sehingga terjadi kasus tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi. Penurunan kasus PMK berdampak positif pada ekonomi peternak. Dengan berkurangnya hewan yang sakit, produktivitas ternak meningkat, yang pada gilirannya meningkat pendapatan peternak dan stabilitas ekonomi lokal. 2. Teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengendalian PMK seperti vaksinasi massal dan pemantauan kesehatan hewan menunjukkan kemajuan dalam praktik peternakan. 3. Sistem kesehatan. Upaya pengendalian PMK mencerminkan perhatian terhadap kesehatan hewan, yang juga berdampak pada kesehatan manusia melalui produk hewani yang lebih aman. Yang keempat, pendidikan dan pengetahuan. Edukasi dan penyuluhan kepada peternak mengenai cara pencegahan dan penanganan PMK adalah bagian penting dari transfer pengetahuan. Yang kelima, organisasi sosial. Kerjasama antara pemerintah, peternak, dan organisasi terkait dalam menangani PMK mencerminkan struktur sosial dan organisasi dalam masyarakat peternak. Kolaborasi ini penting untuk keberhasilan program pengendalian penyakit. Untuk keenam, sistem kepercayaan. Kepercayaan peternak terhadap metode pengendalian penyakit dan kebijakan pemerintah sangat penting. Keberhasilan program vaksinasi dan penurunan kasus pada PMK menunjukkan bahwa peternak mempercayai dan mengikuti arahan pemerintah. Yang ketujuh, yang terakhir, lingkungan. Praktik peternakan yang baik dan pengendalian penyakit juga berdampak pada lingkungan. Pengelolaan limbah dan penggunaan lahan yang lebih baik adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, apakah solusi yang Anda rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus PMK melalui unsur-unsur kultural universal tersebut? Pertama, sistem ekonomi. Mendorong peternak untuk diversifikasi sumber pendapatan seperti melalui produk olahan ternak atau agrowisata untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis usaha. 2. Teknologi. Penggunaan teknologi canggih. Mengadopsi teknologi canggih seperti sensor, penggunaan kesehatan hewan, dan aplikasi pemantauan untuk mendeteksi dini dan pengendalian penyakit. 3. Sistem kesehatan. Meningkatkan biosecurity. Meningkatkan langkah-langkah biosecurity di peternakan untuk mencegah masuknya penyakit. Yang keempat, pendidikan dan pengetahuan. Menyelenggarakan program-program edukasi berkelanjutan bagi peternak tentang pencegahan dan penanganan PMK. Selanjutnya, organisasi sosial. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, peternak, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam menangani PMK. Sistem kepercayaan menyediakan informasi yang transparan dan akurat mengenai langkah-langkah pengendalian PMK untuk membangun kepercayaan peternak. Selanjutnya, lingkungan. Menerapkan sistem pengolahan limbah yang baik untuk mencegah penyebaran penyakit melalui lingkungan. Selanjutnya, seni dan rekreasi. Mengadakan pameran
dan lomba ternak untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan hewan. Bahasa dan komunikasi. Lakukan kampanye informasi melalui berbagai media untuk menyebarkan pengetahuan tentang PMK. Selanjutnya atau yang terakhir, sistem hukum dan pemerintahan. Memperketat penegakan regulasi terkait kesehatan hewan dan biosecurity. Posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus PMK dalam industri peternakan. Pertama, pemerintah. Pemerintah berada pada posisi tertinggi dalam strata sosial karena memiliki kekuasaan yang membuat kebijakan, memberikan bantuan dan mengatur regulasi terkait peternakan. Mereka juga memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung program-program kesehatan hewan, seperti penanganan kasus PMK atau penyakit mulut dan kuku yang menurun di beberapa wilayah. Yang kedua, peternak besar. Peternak besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya, seperti lahan yang luas, jumlah ternak yang banyak, dan akses ke teknologi modern. Mereka seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas peternakan dan dapat berperan sebagai pemimpin atau contoh bagi peternak lainnya. Ketiga, peternak kecil. Peternak kecil berada pada strata yang lebih rendah dibandingkan peternak besar karena keterbatasan sumber daya dan akses. Mereka seringkali bergantung pada bantuan dari pemerintah atau peternak besar untuk mendapatkan vaksin, pakan, dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, masyarakat umum. Masyarakat umum termasuk konsumen produk peternakan yang berada pada strata yang lebih rendah dalam konteks industri peternakan. Mereka tidak memiliki kekuasaan atau sumber daya yang signifikan dalam proses produksi, tetapi mereka memainkan peran penting sebagai penerima manfaat dari produk peternakan. Yang kelima, yang terakhir, lembaga pendidikan dan penelitian. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dan teknologi baru pada peternak. Mereka berada pada strata yang cukup tinggi karena kontribusi mereka dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan melalui penelitian dan inovasi. Selanjutnya, adakah social mobility yang bisa ditemukan dalam kasus peternakan Anda? Ada. Yang pertama, meningkatkan status ekonomi peternak kecil. Dengan adanya program pemerintah yang membantu meningkatkan kasus PMK, peternak kecil mendapat akses ke vaksin dan teknologi yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesehatan ternak dan produktivitas. 2. Adopsi inovasi teknologi. Peternak yang mengadopsi teknologi baru dan metode peternakan modern cenderung mengalami peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. Inovasi ini seringkali didorong oleh program pelatihan dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga pendidikan. Ketiga, peran lembaga pendidikan dan penelitian. Lembaga pendidikan dan penelitian memainkan peran penting dalam transfer teknologi dan pengetahuan kepada peternak. Peternak yang aktif berpartisipasi dalam program pelatihan dan penelitian ini seringkali mendapat keuntungan berupa peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik di pasar dan meningkatkan status sosial mereka. Yang keempat, yang terakhir, pemberdayaan komunitas. Program pemberdayaan yang melibatkan komunitas peternak dapat menciptakan mobilitas sosial dengan membangun jaringan dan kerjasama antar peternak. Ini membantu mereka untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bersama dan memungkinkan mobilitas sosial vertikal dalam komunitas. Tentunya, bagaimana status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus PMK dalam dunia industri peternakan. Yang pertama yaitu pemerintah. Status pihak dengan otoritas tertinggi, perannya membuat kebijakan, mengatur regulasi, dan menyediakan bantuan teknis serta finansial. 2. Peternak besar. Status pemilik sumber daya yang signifikan, peran pengelolaan peternakan dengan skala besar seringkali untuk menjadi contoh atau pemimpin dalam adopsi teknologi baru. 3. Peternak kecil. Untuk status pemilik sumber daya terbatas, perannya pengelolaan peternakan dengan skala kecil seringkali bergantung pada bantuan dari pemerintah atau peternak besar. Yang keempat, lembaga pendidikan dan penelitian. Status pihak dengan keahlian dan pengetahuan khusus. Peran melakukan penelitian untuk menemukan solusi baru dalam pengendalian penyakit dan meningkatkan produktivitas. Mereka juga menyediakan pelatihan dan edukasi bagi peternak. Masyarakat umum. Status konsumen akhir produk peternakan. Peran mengkonsumsi produk peternakan dan memberikan umpan balik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik peternakan. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah pendekatan interaksi simbolik dari George Herbert Mead dalam pengendalian penularan penyakit mulut dan kuku PMK di Indonesia menunjukkan hasil yang positif.
Melalui penyuluhan dan edukasi rutin, akan mendapatkan pengetahuan lebih baik tentang pentingnya biosecurity dan vaksinasi. Penggunaan media sosial sebagai platform interaktif memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan efektif, serta memberikan ruang bagi peternak dan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli kesehatan hewan. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan PMK dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif mereka, menciptakan komunitas yang lebih solid dan terorganisir dalam menjaga kesehatan ternak. Sarannya, pemerintah perlu terus mempercepat program vaksinasi untuk ternak yang sehat. Vaksinasi terbukti efektif dapat mengendalikan jumlah kasus pada PMK. Masyarakat dan peternak harus tetap waspada dan menerapkan tindakan pengamanan serta pengetatan biosecurity secara berkelanjutan untuk mencegah lonjakan pada kasus baru. Sekian itu penjelasan dari saya. Ada salah kata atau ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.